Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan saya sendiri Agus Dwi Aryatin SPD dari SD Negeri 50 Sari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tulungagung dengan fasilitator Bapak Trisdianto dan pengajar praktek Ibu Sulistiowati. Penugasannya menganalisis video praktek baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah yang ada untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? 4. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? 5. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? 6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Menganalisis video yaitu pemanfaatan aset dengan bagja. 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yaitu dari video tersebut visinya yaitu terwujudnya murid yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan kolaboratif. Penjelasan komponen visi akhlak mulia menggambarkan profil Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia yang ditandai dengan rajin beribadah, berdoa, serta berbuat baik terhadap diri, orang lain, negara, maupun alam sekitar. Mandiri menggambarkan profil Pancasila dimensi mandiri yang ditandai dengan bertanggung jawab atas proses dan hasil yang ditempuh, memiliki kesadaran diri terhadap situasi dan regulasi diri. Kreatif menggambarkan profil Pancasila dimensi kreatif yang ditandai mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi persoalan untuk diri dan lingkungannya. Kolaboratif menggambarkan profil Pancasila dimensi gotong royong yang ditandai mampu berkolaborasi dengan orang lain secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video berfokus pada visi aspek berkarakter profil pelajar Pancasila dimensi mandiri, yaitu berupaya untuk meningkatkan kemandirian murid melalui pengembangan kreativitasnya. 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan guru dalam tayangan video tersebut? Bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid? 4. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan bagja? Ini tahapan bagjanya. Buat pertanyaan, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar murid? Tindakannya, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mendiskusikan rencana prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Guru menampung pendapat murid untuk mengidentifikasi berbagai hal yang dapat meningkatkan belajar mereka. Guru menuliskan tema tentang penyemangat belajar di papan tulis dan kemudian mendiskusikan bersama murid. Ambil tindakan, pertanyaan, kegiatan apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar. 2. Bagaimana strategi untuk menggali inspirasi kelas murid impian murid. Tindakan 1. Guru mengajak murid untuk mengidentifikasi hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. 2. Guru mengajak murid untuk menceritakan hal yang disukai dari kelasnya. 3. Guru mengajak murid mengunjungi kelas 2 dan 6 untuk melihat keunggulan dan bisa menjadi inspirasi. 4. Guru mengajak murid berdiskusi tentang catatan mereka setelah kunjungan kelas. Gali mimpi. Pertanyaan, apakah kegiatan menghias dan mengatur suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan akan meningkatkan semangat belajar murid? 2.
Apa yang dilakukan guru untuk menggali keinginan murid dalam menumbuhkan semangat belajar? Tindakan 1. Guru mengajak murid untuk membayangkan kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan yang dapat menjadi penyemangat dalam belajar. 2. Guru mengajak murid untuk mendiskusikan dan menuangkan kelas impian mereka dalam bentuk gambar dan kreativitas lainnya. 3. Guru mengajak murid mempresentasikan kelas impian mereka. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apakah yang harus dilakukan untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? Apa yang harus dilakukan murid dan guru untuk mewujudkannya? Tindakannya, guru mengajak murid untuk menyebutkan apa saja yang akan dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian. 2. Guru membantu murid menuliskan kebutuhannya di papan tulis. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang terlibat dalam program atau kegiatan ini? Kapan melaksanakan kegiatan tersebut? Bagaimana pelaksana kegiatan agar berjalan sesuai rencana? Tindakan, guru mengajak murid untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Guru mengajak murid menentukan waktu kapan akan mulai mewujudkan rencananya. Murid dengan bimbingan guru melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan untuk mewujudkan kelas impian. 5. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru dalam video menunjukkan perannya sebagai berikut. Guru mengembangkan komunitas belajarnya di kelas melalui pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset (PKBA) dengan menggali dan memetakan aset atau sumber daya yang tersedia di sekolah. Guru memanfaatkan aset atau sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan prakarsa perubahan berupa kelas yang nyaman dan menyenangkan. Guru berkolaborasi dengan teman sejawat dalam merumuskan prakarsa perubahan. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru menjadi manajer bagi murid-muridnya dengan peran merencanakan, membagi tugas, melaksanakan, dan mengawasi. 6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Menurut Green dan Hines tahun 2022, terdapat 7 aset utama dalam pengembangan komunitas berbasis aset. 1. Manusia, 2. Sosial, 3. Fisik, 4. Lingkungan atau alam, 5. Finansial, 6. Politik, dan 7. Agama dan budaya. Masing-masing aset akan dijabarkan dengan 2 komponen yaitu bagian aset dan strategi pemanfaatan. Modal manusia, aset, kepala sekolah, teman sejawat, murid. Pemanfaatan aset, adanya pimpinan atau kepala sekolah yang siap mendukung, mengajak teman sejawat bertukar pikiran dan bekerja sama, memanfaatkan murid kelas 2 dan 6 sebagai sumber informasi dan inspirasi, membangun daya kreativitas murid yang beragam untuk merancang tatanan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Modal sosial, aset, kepemimpinan, kerjasama, dan rasa saling memiliki. Pemanfaatan aset, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan, berkolaborasi dengan guru sekaligus murid kelas 2 dan 6 untuk melakukan observasi agar memperoleh informasi sekaligus inspirasi tentang keunggulan kelas mereka. Membagi murid menjadi beberapa kelompok agar bekerja sama dalam mewujudkan kelas impian. Modal fisik, aset, ruang kelas, sarana prasarana, pendukung pembelajaran. Pemanfaatan aset, memanfaatkan ruang kelas yang luas untuk berkreasi mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam belajar. Memanfaatkan hiasan dinding untuk menutupi dinding yang kotor dan berjamur. Memfungsikan meja yang tak terpakai sebagai rak buku untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Menata ulang meja dan kursi agar murid belajar dengan nyaman. Modal lingkungan atau alam, tersedianya bahan alami dan benda-benda tak terpakai yang berada di lingkungan sekolah. Pemanfaatan aset, memanfaatkan bahan tidak terpakai seperti kertas karton yang ada di sekitar lingkungan sekolah untuk menghias kelas. Memanfaatkan bahan alami dan ramah lingkungan seperti biji-bijian dan daun kering untuk memvariasikan hiasan kelas. Modal finansial, aset, dana BOS. Pemanfaatan aset menggunakan beberapa kertas, lem, dan alat kebutuhan lainnya yang disediakan sekolah dari pembelanjaan dana BOS untuk kegiatan berkreasi murid dalam penataan kelasnya. Modal politik, aset, kewenangan kepala sekolah, pengaruh teman sejawat, dan keterbukaan guru dan murid.
Pemanfaatan aset. Kebijakan kepala sekolah siap mendukung perubahan positif untuk mengakomodir kepentingan warga sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Pengaruh teman sejawat digunakan untuk berkolaborasi dalam rangka mendukung prakarsa perubahan. Adanya keterbukaan murid dan guru dimanfaatkan untuk membangun hubungan kerjasama dalam mewujudkan kelas impian yang nyaman. Agama dan budaya, aset, budaya gotong royong dan cinta kebersihan pada murid. Pemanfaatan aset, memanfaatkan budaya gotong royong dan cinta kebersihan yang ditanamkan kepada murid sejak dulu untuk saling membantu dalam upaya mewujudkan kelas idaman yang diinginkan. Gotong royong dan cinta kebersihan ini juga salah satu nilai positif yang diajarkan agama yang dianut murid, sehingga dapat membantu menanamkan semangat dan motivasi murid dalam berkarya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.